Si Timothy Ronald hebat ya. Umur belum 25 udah kaya. Itu mah karena privilege. Si Waluyo baru S2 ke luar negeri tau. Keren dah. Ya elah, duit ortunya itu mah. Woi, si Bambang bisnis ayam gepreknya baru buka cabang tau. Kesana yuk. Males. Gue juga bisa kalau keluarganya kaya kayak dia mah. Ya emang, kadang faktor kesuksesan itu nggak jauh dari privilege. Tapi, terus kalau gitu, yang miskin gimana? Oke guys, welcome back to my channel. Kenalin nama gue Jeremy, seorang anak non-privilege yang sharing tentang life tips, life hack, dan juga produktivitas dari sudut pandang orang yang tidak berprivilege. Gue sering banget melihat komentar-komentar nyinyir dari teman-teman kepada orang yang telah sukses gitu ya. Entah itu bilang karena privilege-nya, wah itu mah good looking lah, wah itu mah apa, bla 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 bla. Gue paham keresahan itu, dan memang itu adalah faktor ya. Kita punya keluarga yang oke, dana yang oke juga, dan good looking itu salah satu bekal untuk kesuksesan juga gitu. Tapi apakah kita mau diem aja? Apakah kita hanya ingin nyinyir aja? Apakah kita ingin stay menjadi orang miskin gitu? Nah di sini gue bakal sharing tentang apa yang sebenarnya harus kita lakukan kalau misalnya kita terlahir miskin gitu ya. Dan ini full dari pengalaman gue pribadi. Walaupun gue belum sekaya itu, tapi at least gue udah upgrade kehidupan gue dari sebelumnya. Oke, masuk ke yang pertama. Mencari lingkungan yang di atas lu. Ini mungkin terkesan sangat klise ya, tapi miskin itu adalah sebuah mindset ya. Dan ini yang gue pahami juga. Jadi, perbedaan orang miskin dengan orang kaya biasanya itu adalah di kebiasaan dan pola hidup. Dan ketika lu memasuki sebuah circle atau lingkungan yang orang-orangnya berada di atas lu orang miskin gaul sama yang lebih kaya, lu setidaknya akan belajar banyak dari orang-orang tersebut. Dan ini gue mengalami juga. Contoh lingkungan yang bisa lo ikuti apa? Ya di sekolah, terus di lingkungan kampus misalnya, atau di tempat kerja gitu. Lo bergaul dengan berbagai macam orang. Dan ketika lo bergaul dengan orang kaya atau lingkungan yang di atas lo akan sedikitnya terbawa. Karena gue ada pengalaman juga. Jadi ya let's say katakan gue tidak berprivilege, tapi gue yakin banyak banget yang lebih nggak berprivilege dari gue. Dan gue paham kalau lu sedikit mengeluh dan sebagainya macam gitu ya, gue paham itu. Tapi memang kita jangan diem-diem aja. Nah salah satu caranya adalah ya bergaul itu gitu. Gue punya pengalaman yaitu ketika gue SMA-nya tuh tidak bagus lah. Dan teman-teman gue tuh menengah ke bawah lah. Mungkin ada teman gue yang sedikit di atas, tapi ya overall baiknya menengah ke bawah gitu. Dan SMA gue bukan SMA yang begitu bagus saat itu. Jadi gue tidak terpacu untuk rajin, dan gue tidak terpacu untuk melakukan hal-hal yang orang kaya lakukan gitu kan. Dan akhirnya gue tidak di SMA sama sekali tidak berprestasi gitu kan ya. Cuma memang ketika SMA gue suka jualan juga, dan gue punya daya juang yang tinggi untuk ke kampus. Alhamdulillah ketika di kuliah gue masuk di Unpad. Ya Unpad salah satu PTN terbaik lah ya. Walaupun bukan top 3 gitu kan. Karena top 3-nya ITB, UGM, dan UI. Tapi Unpad masih di 10 besar apa 5 besar gitu kan ya. Nah di sini gue bergaul. Gue bertemu dengan berbagai macam orang. Yang mana status sosialnya jauh lebih tinggi dari gue. Ada yang dia punya advertising agency, terus ada yang dia bisnis, terus ada yang dia itu pernah exchange ke luar negeri, yang mana itu gue sama sekali gak terpikirkan gitu kan. Dan ketika di lingkungan kerja, gue bertemu dengan rekan kerja yang dari lulusan luar negeri, terus background keluarganya bagus banget gitu dibandingin gue sempat minder juga, tapi ya gak apa-apa. Gue niatnya memang belajar banyak dari orang-orang yang statusnya lebih tinggi dari gue gitu. Dan dari sini mindset, kebiasaan, dan sudut pandang itu tuh akan terbentuk dengan sendirinya. Dan lu jangan gengsi-gengsi ketika berada di satu lingkungan yang dia lebih tinggi dari lu. Lu harusnya belajar banyak dari sini. Karena gue juga sering banget belajar dari teman-teman gue yang statusnya lebih tinggi dari gue. Dan alhamdulillah gue bisa jadi seperti diri gue yang sekarang gitu. Walaupun sempat minder-minder, tapi gak apa-apa. Minder ini muncul karena lu gak punya value juga biasanya. Karena kalau lu punya value yang ditawarkan, pasti lu gak bakal minder. Dan gue memberikannya apa? Gue memberikan kesenangan karena gue asik diajak ngobrol. Jadi ya udah, mereka have fun juga ngobrol sama gue, dan gue sharing-sharing. Intinya gue jadi teman yang baik juga gitu sih. Itu pengalaman gue. Yang kedua, jangan manja. Ini udah jelas banget sih. Kalau lu miskin dan lu manja, lu mau apa bro? Mau kayak gimana gitu kan? Karena kasarnya orang miskin ini menurut gue gak bakal ada yang nyelamatin sih ya. Jadi gue saranin jangan manja lah. Ketika ada yang menawari lu pekerjaan dan lu gak punya duit, jangan pilih-pilih. Ketika lu kerja capek dikit, kalau lu nggak ada opsi, jangan pilih-pilih. Kecuali lu punya opsi gitu. Karena gue sering lihat banyak, ada beberapa temen gue yang backgroundnya kaya lah, wealthy gitu.
Ada yang dia nggak milih-milih, ada juga yang milih-milih. Gue salut sama temen gue yang nggak milih-milih dalam pekerjaan atau apapun itu. Walaupun dia sudah cukup uangnya, tapi dia nggak pilih-pilih, gue respect. Tapi ada juga yang dia tuh pilih-pilih. Nah di sini, menurut gue nggak masalah, karena dia punya opsi. Gitu kan, dia punya opsi, punya dana yang cukup, yang sebagainya, makanya dia pilih-pilih. Menurut gue itu hal yang wajar. Nah tapi, kalau lu miskin dan lu pilih-pilih, menurut gue aneh sih. Jadi menurut gue, ketika lu tidak punya value yang bisa lu tawarkan begitu banyak, ya jangan pilih-pilih dulu. Ketika gue SMA, gue bukan orang yang pintar. Dan timbal baliknya apa? Ya udah, gue jadi orang yang menyenangkan. Terus gue juga cari duitnya dari jualan. Jualan kan gak perlu pinter, lu cuma nekat aja harus ngomong segala macem gitu kan. Dan di kampus pun begitu, gue jualan juga, gue ngejoki juga. Terus gue melakukan hal-hal yang gak mau orang lakukan, gue bantuin dosen segala macem gitu. Nah karena gue gak mau manja, karena gue belum punya duit gitu kan ya. Gue sadar posisi gue gitu. Gue tidak mampu, gue masih miskin, ya jangan pilih-pilih gitu. Nah ketika lu masih miskin, jangan sekali-kali pilih-pilih. Itu artinya lu orang yang miskin dan sombong. Yang ketiga adalah jangan punya malu. Iya, lo jangan punya malu. Jangan gengsian, jangan jaim. Kebanyakan kunci sukses gue di sekolah dan kampus adalah karena gue gak punya malu. Gue gak ngerti, gue tanya. Gue mau cari duit, gue jualan. Tawarin ke siapapun, ke dosen, ke teman siapapun. Gue mau temenan sama orang itu, gue deketin gitu. Gue gak punya malu. Dan gue temenan itu dari berbagai macam circle ya. Ada circle yang katakannya dunia malam, terus ada yang biasa-biasa aja, ada yang kaya, ada yang miskin, ada juga yang ustadz segala macam. Gue temenan. Gue sebisa mungkin gak punya malu dalam hal pertemanan gitu ya. Tapi memang gak semua orang itu bisa kita approach juga. Tapi at least ketika lo berusaha, lo bakal belajar juga. Lo gak perlu memaksakan diri lo ketika ada orang yang tidak menerima lo, karena memang gak semua orang bakal menerima lo juga. Tapi ketika lo punya value, akan ada orang yang butuh lo dan akan ada orang yang mau berteman sama lo. Bahkan mungkin membutuhkan keringat lo juga. Dan yang terpenting itu adalah gak malu buat gagal. Gua ketika awal kuliah sering banget ikut lomba dan gua tuh tidak menang. Gua sering banget itu. Gua ikut lomba. Sampai akhirnya gua pecah telur itu. Di 2019 bulan November gue menang lomba script writing di Ajisaka UGM. Dan ini jadi pintu gue ke karir gue selanjutnya. Intinya kalau menurut gue, lu tuh gak usah malu untuk taking action, bertanya, berteman, siapapun gitu. Selama hal yang lu lakukan itu gak berpotensi untuk merusak diri lu. Karena sebenarnya gak ada yang peduli juga sama kita sih, menurut gue ya. Jadi ya udah, jangan malu karena lo miskin. Karena gue masih miskin juga, gak usah malu. Ya gue ngonten gini juga, ya gue gak malu karena gue butuh duit, gue butuh sains dan segala macam gitu. Semua hal itu akan bermuara ke poin nomor 4 ini, yaitu manajemen keuangan yang baik. Nah di sini yang gue lihat dari orang miskin dan orang kaya gitu, itu tuh dari manajemen keuangannya. Ketika kita punya mindset yang baik dalam manajemen keuangan, itu kita bisa naik level status sosialnya. Dan di sini lo harus paham nih, tujuan lo tuh apa yang lo butuhin itu apa, dan cara nabung itu gimana gitu. Gue ambil contoh, gue ketika kuliah itu jarang banget dikasih uang oleh orang tua, tapi gue dapat uang dari beasiswa dan dari jualan. Nah di sini gue memetakan nih mana yang penting buat gue dan mana yang belum penting. Saat itu gue penting banget untuk memiliki motor gitu kan ya, karena buat transportasi segala macam. Nah dari situ gue menabung dari lomba dan segala macam, dan akhirnya untuk membeli motor. Ya fungsinya apa ya? Itu membantu buat transportasi gue dan buat meminimalisir pengeluaran juga gitu kan. Nah kebanyakan orang dia tuh nggak tahu apa yang paling penting buat dia saat itu. Gue ambil contoh, gue dulu buluk banget lihat ini, jelek banget karena gue dulu belum skincarean. Walaupun skincare itu penting, tapi saat itu yang lebih penting apa? Motor buat gue. Yang penting kuliah dulu gitu kan ya. Buat apa ganteng tapi saat itu gue gak lulus kasarnya gitu kan. Ya udah gue ketika kuliah fokusnya kuliah aja gitu kan ya, dan tetek bengek lainnya. Dan memang saat itu hal-hal yang primer buat gue adalah kos-kosan, motor, dan untuk makan itu kan ya. Makanya gue ngumpulinnya untuk hal tersebut. Untuk yang lainnya gue belum bisa. Nah kalau lu masih keuangannya belum stabil, ya lu harus paham dulu nih tujuan lu tuh apa, terus mana yang lebih prioritas. Dan gue alhamdulillah ketika sudah mendapatkan penghasilan tetap dari pekerjaan, gue bisa mulai menabung untuk beli HP, beli MacBook, terus skincarean segala macam, itu bisa gitu. Nah kenapa gue fokus ke sini juga? Karena next step dari gue adalah gue pengen konten juga gitu kan. Makanya gue beli iPhone, gue beli MacBook juga ini gitu kan. Ya memang tujuannya untuk itu.
untuk membantu gue buat mencari uang lagi juga. Dan kenapa gue skincarean juga gitu kan, kenapa gue pakai sunscreen, kenapa gue skincarean segala macem, ya kita realistis. Kalau misalnya gue pengen jadi content creator, ya orang pasti ngeliat muka lah, gak bohong gitu, pasti dilihat dulu mukanya. Bandingin lu, kalau misalnya thumbnail gue ya, ini thumbnail gue nih, gimana kalau misalnya thumbnail itu seperti ini, udah pasti lu gak bakal milih yang ini kan, gak bakal. Gue yakin sih itu. Makanya gue fokus ke perawatan diri juga, karena ini investasi juga buat gue gitu. Nah, dari manajemen keuangan itu lu bisa sesuaiin sama tujuan lu. Misalnya kalau lu dari bidang IT misalnya gitu, karir yang pengen lu jalani adalah bidang IT, ya udah ketika lu punya duit, lu invest di misalnya ikut course lagi buat IT biar lu naik level juga. Atau misalnya lu pengen punya bisnis F&B kok, ya lu bisa misalnya kuliah di bisnis lah, SBM ITB, atau lu praktik langsung, les masak, segala macam. Itu sesuai sama kebutuhan lu. Karena dari situ, lu invest ke diri lu, itu hasilnya akan jadi uang lagi yang lebih banyak gitu kan. Ya intinya sesuaikan aja sama goals lu. Well, mungkin nanti kapan-kapan gue bahas lebih detail ya soal manajemen keuangan gue. Mungkin ya dari yang awalnya, dari ya struggling gue dari jualan terus sampai sekarang ya belum kaya. Cuma gue rasa gue udah ada di tahap yang tinggal gue usaha, insya Allah kalau misalnya sosial media gue boom apa gimana, itu kan jadi itu baru ya gitu sih. Gue mau cek ombak ya di kolom komentar. Oke, mungkin segitu aja dari konten gue kali ini. Semoga bermanfaat ya. Gue tidak ada niat untuk menghardik teman-teman miskin yang tidak mampu segala macem. Gue yakin gak mudah bro. Cuma ini pengalaman gue dan I think it works. Gue mengajak lu juga gitu ya untuk jadi orang miskin yang bisa naik level gitu. Ya mungkin kita gak bakal bisa sekaya Timothy Ronald, Raymond Chin atau siapapun itu. Tapi at least ketika kita naik level aja, yang awalnya nggak punya rumah jadi punya rumah, yang awalnya nggak punya motor jadi punya motor, yang awalnya punya motor doang jadi punya mobil apa segala macem, gua rasa itu kita sudah jadi udah naik level juga ya menurut gua ya. Jadi jangan stuck di situ-situ aja. Oke, mungkin situ aja konten gua. Betul, gua mau tahu juga dong menurut lo apa sih yang harus lo lakuin kalau misalnya lo terlahir miskin atau tidak berprivilege ya. Gua minta lo tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya teman-teman suka sama konten gua, boleh like, komen, dan juga subscribe atau share ke teman-teman lu yang miskin juga yang butuh sedikit cerahan gitu ya, pencerahan. Mungkin segitu aja konten gua. I'll see you on the next videos.